Selanjutnya, pemirsa, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan antisipasi dan penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona. Lalu bagaimanakah mekanisme penyaluran dan pengawasannya? Sudah bergabung dari luar studio Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum Gus Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Adi. Ya, Gus, ini sebetulnya bagaimana petunjuk untuk para pemerintah desa agar bisa mengalokasikan dana desa untuk pencegahan COVID-19 ini? Jadi pertama dampak dari COVID-19 ini yang paling berat terhadap dua hal. Pertama sendi ekonomi, yang kedua kesehatan masyarakat. Ini yang sudah pasti kan. Nah, berangkat dari kondisi itu, Bapak Presiden memberikan arahan agar dana desa digunakan untuk dua hal ini fokusnya. Yang pertama, menangani sendi ekonomi, meningkatkan daya tahan ekonomi, bentuknya padat karya tunai desa. Sehingga semua dana desa, baik yang sudah cair, sedang proses pencairan maupun yang belum cair, pada gilirannya nanti harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Baik. Padat karya tunai desa ini membawa dampak pada peningkatan daya beli masyarakat karena tenaga kerja yang harus dilibatkan sesuai dengan aturan adalah kelompok pengangguran, setengah pengangguran, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Itu yang harus dilibatkan di dalam pelaksanaan padat karya tunai. Dan upahnya harus dibayarkan setiap hari. Dibayarkan setiap hari, sehingga tiap hari ada peredaran uang, daya beli meningkat. Nah, ini diharapkan kemudian memberikan daya tahan ekonomi. Yang kedua, untuk dampak kesehatan, dana desa digunakan untuk pencegahan dan penanganan. Jadi dua hal. Pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga dua hal ini diharapkan dengan adanya dana desa paling tidak memberikan satu situasi yang aman di desa. Nah, kalau seluruh desa di Indonesia kemudian tertangani dengan baik, maka berbagai permasalahan diharapkan tidak terlalu parah dampaknya. Begitu Mas Adi. Baik, Gus, selama ini kan untuk pos padat karya tunai memang sudah ada di pemerintahan desa masing-masing. Begitu ada wabah COVID-19, artinya ada pos tersendiri untuk pencegahan dan juga penanganan COVID-19. Apakah ada petunjuk yang kemudian jelas dari pemerintah pusat kepada para pemerintah desa di bawah, berapa persen untuk pencegahan dampak kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dan berapa persen untuk padat karyanya nih, untuk ekonominya? Jadi Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa terkait dengan kebijakan itu. Baik. Untuk penanganan atau pencegahan, kita punya namanya Desa Tanggap COVID-19. Desa Tanggap COVID-19. Yang isinya, pertama, bentuk relawan desa untuk COVID-19. Yang kedua, lakukan pencegahan setelah mengenali gejalanya. Yang ketiga, tangani ketika ditemukan kasus. Kemudian yang keempat, antisipasi secara terus-menerus dengan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Baik. Nah, terkait dengan edaran itu mengatur bagaimana termasuk merubah APBDes. Jadi kalau di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019 itu padat karya tunai itu hanya bagian dari APBDes, penggunaan dana desa. Juga bisa digunakan untuk pemberdayaan, bisa digunakan untuk kesehatan, misalnya posyandu, bidan desa, dan seterusnya. Nah, hari ini untuk mereka desa-desa yang sudah menyusun APBD seperti petunjuk yang ada di dalam Permendes nomor 11 itu harus merubah. Merubah hanya dua fokus. Satu padat karya tunai, kemudian yang kedua pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga
di edaran Kementerian Desa itu juga diberikan mekanisme atau aturan main terkait dengan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi mekanisme sudah tertangani dengan baik. Baik, jadi secara tegas tidak dinyatakan berapa persen nih untuk penanganan COVID-19 dari dana desa yang diterima. Misalnya katakanlah satu desa, misal kita pukul rata 1 miliar misalnya. Proporsinya. Ya, proporsinya. Ya. Jadi gini, kalau proporsinya tentu disesuaikan dengan hasil komunikasi dengan pemerintah daerah. Karena begini, perubahan APBDes itu tidak hanya sekali, boleh lebih dari satu kali ketika misalnya kepala daerah, bupati atau wali kota menyatakan KLB. Nah, ketika KLB, maka APBDes bisa dirubah lagi. Makanya proporsinya masih sangat fleksibel, tetapi harus sudah dibayangkan, misalnya kalau pencegahan dengan kondisi desa yang bagaimana, dibutuhkan prosentase yang seberapa, itu hasil diskusi dan komunikasi dengan pemerintahan daerah, termasuk dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana. Ini penting sekali, supaya apa? Supaya proporsinya imbang, Jadi tidak kemudian berapa persen harus padat karya tunai, berapa persen untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, tidak seperti itu. Jadi tergantung pada situasi daerahnya. Ketika daerahnya masih aman-aman saja, bisa saja kemudian dialokasikan sementara, katakan 70-30 misalnya. 70% padat karya tunai, 30% antisipasi itu. Tetapi ketika sudah kondisinya sudah ada yang kena misalnya, kan karena harus menyiapkan misalnya desa harus menyiapkan rumah atau tempat untuk karantina. Itu bisa menggunakan dana desa. Desa juga bisa memberikan harus bukan hanya bisa, harus melakukan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat, harus melakukan pengawasan terhadap mobilitas penduduk. Jadi penduduk yang dari dalam desa keluar harus dilacak kemana. Nanti pulangnya harus dilacak juga di kondisinya. Penduduk yang dari luar daerah yang baru datang misalnya karena bekerja di ibu kota atau bekerja di luar negeri dan seterusnya. Ketika masuk desa, situasi hari ini harus dikarantina dulu. Jadi SOP itu harus dibentuk sedemikian rupa di tingkat desa, pengamanan terhadap berbagai kemungkinan terjadinya terjangkitnya COVID-19. Jadi semua permasalahan harus ditangani secara serius dan itu bisa menggunakan dana desa. Tentu setelah dilakukan diskusi secara mendalam antara desa dengan kepala daerah dan BPDB, Badan Daerah Bencana Alam, Penanggulangan Bencana Alam. Gus Menteri, tadi Gus Menteri sudah menjelaskan sedikit soal SOP dan juga tadi berbicara soal dana desa yang dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 di desa. Nah, ini soal SOP dan protokol mungkin bisa lebih didetailkan karena ini bisa mungkin disimak oleh para aparat desa yang mungkin bisa menjadi panduan ke depan untuk penanganan dan pencegahan virus COVID-19 di desa masing-masing. Gus Menteri, silakan. Jadi yang pertama mengatur tentang padat karya tunai desa. Itu agak detail juga, dan itu sudah dipahami betul. Nah, yang lebih detail lagi tentang protokol COVID-19 desa. Kita sebut dengan desa tanggap COVID-19. Yang pertama, langkah yang pertama adalah bentuk relawan gugus tugas COVID-19 desa. Siapa ketuanya? Kepala desa sebagai ketua, wakil ketuanya ketua BPD, anggotanya seluruh perangkat, anggota BPD, ketua RT, ketua RW, pendamping lokal desa, dan berbagai pendamping yang ada di desa, dari Kementerian Sosial, dari BKKBN, masuk di dalam anggota. Kemudian sebagai mitra, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan level-level yang dari instansi vertikal. Nah, itu adalah keanggotaan gugus tugas desa terkait dengan COVID-19 atau COVID-19. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh relawan gugus tugas, yang pertama adalah kenali gejalanya. Jadi tim relawan gugus tugas harus paham betul
gejala-gejala COVID-19. Gunanya untuk apa? Untuk sosialisasi. Lakukan sosialisasi dengan berbagai cara yang benar. Cara yang benar adalah cara yang tidak menciptakan kerumunan. Itu aja kuncinya. Jadi misalnya mau pakai mobil keliling dari satu kampung lain, dari satu gang ke gang lain, pakai flyer, bagi flyer tentang pemahaman tentang COVID-19 dan seterusnya, COVID-19, COVID-19 dan seterusnya. Mau pakai loudspeakernya musola, masjid diumumkan, silakan, kreativitas masing-masing. Tapi lakukan sosialisasi dengan cara yang tepat. Cara yang tepat hanya satu, tidak melakukan kerumunan. Jangan mengundang kemudian di balai desa 100 orang dijelaskan, itu bukan sosialisasi yang benar. Itu malah bikin masalah baru. Nah, jadi kenali gejalanya, semua masyarakat, warga harus dipahamkan gejalanya. Yang kedua, lakukan pencegahan. Berbagai cara pencegahan. Misalnya, desa betul-betul diamankan. Mobilisasi, tadi saya sebutkan, mobilisasi warga desa juga dilakukan pemantauan. Dipahamkan, ini sangat penting. Ini bukan hal yang remeh. Masalahnya harus ditangani dengan serius. Termasuk misalnya, mohon maaf situasi begini, biasanya kemudian banyak warga desa yang biasanya kerja di luar kota, di kota besar, bahkan di luar negeri pada pulang. Nah, ini harus ada penanganan serius. Jangan kemudian dianggap sepele. Makanya mereka yang datang diidentifikasi, siapkan rumah yang nganggur, minta masyarakat mana yang direlakan untuk dipinjem, atau kalau perlu balai desa dipakai untuk menampung dalam upaya mendeteksi dan seterusnya mereka yang baru datang dari luar kota. Pahamkan yang sudah di desa, diupayakan jangan sering-sering keluar kalau tidak terpaksa, sehingga desa ini betul-betul tertangani dengan baik, keluar masuknya penduduk terpantau dengan baik, termasuk hidupkan kembali siskamling misalnya. Ya tentu tidak harus 10 orang keliling, misalnya 2 orang piket dan seterusnya. Ini adalah dalam upaya pencegahan. Nah, kalau sudah pencegahan dilakukan secara maksimal, ini prioritas utamanya. Kalau pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, kok ternyata masih ada ODP misalnya, orang dalam pemantauan, itu juga bagian dari sosialisasi. Pasien dalam pemantauan, bahkan kemudian suspek. Nah, ini harus dilakukan pencegahan. Pencegahan pertama, masukkan atau lakukan isolasi, tapi secepatnya membangun disampaikan kepada pihak yang berkompeten, langsung kepada dinas kesehatan. Jangan lama-lama dibiarkan di desa, langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan atau ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu relawan desa ini juga harus paham betul alur penanganan pasien baik ODP, PDP, suspek maupun yang sudah positif, supaya supaya terlokalisir dengan baik. Nah, jadi SOP kita atau protokol desa terkait dengan COVID-19 sudah kita lakukan dengan agak detail. Meskipun demikian, kita juga membuka call center. Jadi kita bikin call center 24 jam yang bisa dijadikan media untuk melakukan komunikasi dan diskusi dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Baik, Gus Menteri, selama ini kan kendala yang ditemui di lapangan adalah banyak aparat desa yang masih kebingungan. Apakah boleh dana desa untuk bangun rumah ibadah? Apa boleh dana desa untuk menyediakan makanan di posyandu? Nah, ini kan perlu ada pendamping-pendamping desa yang selalu aktif memberikan sosialisasi. Terkait dengan ada tadi SOP, lalu penggunaan dana desa untuk COVID-19, apakah sudah dilakukan training atau semacam pendidikan khusus bagi para pendamping desa untuk khusus menangani COVID-19 ini? Terus berjalan. Kita punya namanya Ruang Desa. Ini model online, jadi ruang desa yang menampung seluruh nomor telepon, akses online para pendamping desa, bahkan kepala desa juga dalam proses memasukkan di ruang desa. Nah, semua informasi terkait berbagai hal, termasuk hari ini fokus kepada COVID-19, ini kita lakukan pendampingan, pembinaan, termasuk membuka call center tadi. Nah, termasuk kalau sekarang ini sebenarnya lebih sederhana penggunaan dana desa. Yang penting
dua hal ini menjadi fokus. Pertama, padat karya tunai dalam rangka penguatan sendi-sendi ekonomi, pertahanan pertumbuhan ekonomi atau ketahanan ekonomi. Yang kedua, masalah kesehatan. Dua hal ini fokus terus oleh Bapak Presiden, terus ditekankan. Tidak usah banyak-banyak program di desa dengan dana desa. Dua hal ini saja yang menjadi perhatian utama. Makanya kemudian kita keluarkan surat edaran dari Kementerian Desa kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah sampai kepada kepala desa. Baik, Gus Menteri, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Ini kan mengatakan pihak dari kementerian sedang melakukan mapping desa dalam hal COVID-19. Bagaimana hasilnya desa-desa berdasarkan hasil mapping tersebut? Mana desa yang kemudian zona merah, kemudian zona kuning, hijau, dan segala macam? Jadi begini, yang pertama pemetaan, pemantauan terus dilakukan dari Kementerian Desa. Tiap hari kita berkomunikasi dan ada call center 24 jam itu yang melaporkan berbagai kondisi desa dari pendamping dan dari masyarakat. Jadi call center itu bukan hanya untuk pendamping tapi untuk masyarakat. Berbagai dinamika di desa dilaporkan. Nah sampai hari ini alhamdulillah desa-desa dalam artian yang di luar wilayah pinggiran kota sampai hari ini alhamdulillah belum ada yang bermasalah secara serius. Oleh karena itu makanya kita menekankan betul pada pencegahan. Baik. Nah, tetapi beberapa desa di pinggiran kota memang sudah dilaporkan. Yang kemudian setelah dilakukan pendalaman ternyata bukan berasal dari warga desa itu sendiri, tapi seperti yang saya ceritakan tadi dari kota lain kebetulan menjadi tenaga kerja informal di sebuah kota yang memang sekarang lumayan banyak. Nah dia pulang pada saat di rumah itu terkena mulai muncul positif COVID-19. Kemudian sudah ditangani oleh pihak kesehatan. Nah terkait dengan merah, hijau dan sebagainya kita mengikuti protokol dari BNPB dan pemerintahan kabupaten kota. Jadi kita tidak membuat kebijakan terkait itu karena kita mengikuti semua protokol yang standar dari Kementerian Kesehatan, dari BNPB, dari pemerintah kabupaten kota. Kita wilayahnya adalah wilayah desa yang memang menindaklanjuti semua langkah-langkah yang menindaklanjuti dan mendukung semua langkah-langkah yang dilakukan oleh semua pihak yang hari ini fokus untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Baik, karena kita juga sering tidak sadar bahwa penanganan paling serius harusnya di tingkat paling bawah RT, RW, dan juga desa kelurahan ini yang kemudian bisa disinergikan untuk penanganan COVID-19 dari level terbawah. Terima kasih Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.